Pak. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, pertama kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Ridwan MPD ucapan sangat terima kasih Pak sudah berkenan hadir di dalam room ini dan untuk berbagi kepada kami guru-guru dan tenaga kependidikan se-Indonesia untuk bagaimana mewujudkan sebuah inovasi dalam pembelajaran sains yang sangat inspiratif. Hadirin yang berbahagia, di ruangan kita, di room Zoom kita hari ini, belum beliau menyampaikan dan berbagi tentang pengalaman beliau kepada kita, saya akan coba sharing dulu ya CV beliau. Kita coba sebentar, saya share. Oke. Ya, sudah terlihat? Ya, hadirin yang berbahagia, narasumber kita pada hari ini, narasumber hebat kita hari ini adalah Bapak lahir di Bandung, 23 Februari 1978. Dan buat Bapak Ibu yang nanti untuk mendapatkan informasi tentang beliau, juga dapat beralamat beliau adalah Desa Sukapura nomor 38, RT 01, RW 02, Kecamatan Dayak Kolot, Kabupaten Bandung. Ya, 822 95 30 08 34. Ya, hadirin yang berbahagia, latar belakang pendidikan beliau dimulai dari madrasah, jadi beliau memang asli dari madrasah ya Pak, dari tingkat SD-nya, kemudian MTS, MI di Sukapura, kemudian salah satu alumni MAN 1 Kota Bandung. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir dalam room ini berbangga karena salah satu alumni MAN 1 Kota Bandung hari ini menjadi narasumber kita di hari ini. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan di Agribisnis Paperta Universitas Pajajaran. Selanjutnya beliau juga masih melanjutkan kuliah di FNIPA, jurusan Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan beliau adalah Sekolah Pasca Sarjana dan Biologi Sekolah Lanjutan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Kemudian narasumber kita hari ini cukup banyak pengalaman dalam pekerjaan dan alhamdulillah sampai hari ini beliau masih merupakan salah satu guru yang sangat aktif ya Bapak Ibu dalam hal menulis ya, ilmiah remaja MAN 1 Kota Bandung, kemudian sebagai penulis lepas penerbit Kaki buku 2005 sampai 2007, kemudian penulis lepas penerbit Inskrip 2010 sampai 2011, dan selanjutnya juga sampai hari ini masih bertugas di Madrasah Aliyah Al-Ihsan, yaitu selaku pembimbing karya ilmiah remaja. MA Al-Ihsan sangat banyak prestasinya. Subhanallah, beliau sangat banyak mendapatkan penghargaan yang beliau dapatkan dari Pemuda Inovator Bidang Pendidikan Tingkat Nasional tahun 2003, kemudian Pemuda Inovator Bidang Pendidikan juga di 2003, nominator Anugerah Inovasi Jawa Barat 2000 Tingkat Nasional 2018, dan yang terakhir adalah Guru Inspiratif Jawa Barat 2018. Dan penghargaan ini beliau dapatkan dari berbagai instansi seperti Departemen Pendidikan Nasional dan World Intellectual Property Rights Organization Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian pengurus Muhammadiyah Jawa Barat, dan yang terakhir sebagai Guru Inspiratif Jawa Barat 2018 dari Gubernur Jawa Barat.
subhanallah, dan ini prestasi yang seru di madrasah. Dan pada hari ini beliau akan berbagi dengan kita bagaimana pembelajaran sains yang inspiratif, di mana beliau juga telah mempublikasikan berbagai tulisan, ya, seperti makalah terpilih Simposium Nasional Guru IPA P4TK IPA Kemendikbud tahun 2019, kemudian makalah terpilih Konferensi Ilmiah Guru 2021 Ditjen Pendidikan Menengah dan Umum, dan beliau juga sangat banyak telah menulis buku, karena tadi juga seperti di awal beliau juga adalah bagian dari tim untuk menulis buku. Beliau sudah menulis buku lebih dari 20 judul buku, dan di hadapan kita di layar ini sudah tertulis beberapa buku yang mereka yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan ditulis oleh Pak Ridwan. Tidak memperpanjang kalam lagi, kami sangat berbangga Pak hari ini dan sangat berbahagia mendapatkan narasumber yang hebat, Bapak Ridwan, yang merupakan salah seorang guru madrasah. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita saksikan, kita dengarkan secara bersama paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan MPD, yaitu baik kepada Bapak narasumber Bapak Muhammad Ridwan, kami persilakan kepada Bapak waktu untuk menyampaikan presentasi. Ini sekarang 16, ya, sekitar 30 menit Pak, nanti kita perbanyak saja diskusinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam dari saya, itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman mengajar saya membicarakan senior inspiratif. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG, Kasubdit MI MTS GTK Madrasah. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia para literasi seri ke-6 Madrasah. Yang saya banggakan kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman mengajar, ya, kepada Bapak Ibu semua tentang pembelajaran senior inspiratif. Saya akan men-share dulu materi saya. Ada nggak Bapak Ibu? Di layar ada nggak Bapak Ibu? Ada Pak. Ada Pak. Iya. Nah, ini judulnya pembelajaran senior inspiratif. Saya mulai dari sebuah ungkapan yang sering kita baca, kita dengar sehari-hari, bahwa ini ada ini Pak masih file Pak, lokal display-nya masih, tapi belum PowerPoint-nya. Ini udah ada Pak? Belum Pak. Gimana ya? Ada nggak Pak? Oke, sudah Pak, sudah. Alhamdulillah. Nah, saya mulai dari ini, ya, dari empat karakteristik guru, ya. Jadi ada guru yang biasa, guru yang baik, guru yang unggul, guru yang hebat. Jadi kalau guru yang baik itu menjelaskan, guru yang unggul itu mendemonstrasikan, guru yang hebat itu justru menginspirasi gitu, ya. Nah, saya mencoba menginspirasi gitu, ya. Meskipun saya juga tidak merasa hebat-hebat amat gitu, ya, tapi saya berusaha untuk bisa menjadi guru yang bisa memberikan inspirasi bagi siswa di madrasah, ya. Nah, ini ringkasan dari tema kita hari ini, ya. Jadi saya tuh kalau mengajar di kelas, ya, itu selalu out of the box, ya. Misalnya begini, ini
misalnya saya hari ini di pembuatan alat praktikum ya. Nah, ini kan biasanya kan dibuat oleh guru ya. Guru membuat alat praktikum biologi sederhana, dirancang di rumah atau di lab, kemudian dibelajarkan biologi yang saya lakukan. Tidak hanya saya yang membuat, tapi juga siswa gitu. Bagaimana caranya? Ya saya berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana caranya supaya siswa dapat membuat alat praktikum biologi sederhana. Namun setelah dicoba ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang jauh dari ekspektasi yang saya pikirkan sebelumnya. Nah ini jadi saya menginspirasi peserta didik untuk membuat alat praktikum biologi itu akan ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran dan juga dibuat karya tulis ilmiahnya. Jadi nanti yang mengajar di kelas itu bukan saya, tapi tapi siswa gitu. Siswa membelajarkan konsepsi biologi menggunakan alat menggunakan fokus, kemudian menampilkan alatnya di kelas gitu ya. Kemudian dilihat oleh teman-teman sekelasnya, ada tanya jawab segala macam gitu ya. Nah, 4 alat praktikum sederhana yang dibuat oleh saya dan juga oleh siswa gitu ya. Jadi ada alat dibuat oleh saya, tapi siswa memodifikasi cara kerjanya gitu ya. Dan juga ada alat yang betul-betul dari tahap awal sampai akhir itu siswa yang membuatnya. Ini ada 4 alat ya. 1 spirometer sederhana. Ini alat ukur pengamatan osmosis, alat fermentasi sederhana untuk pengamatan peristiwa fermentasi ya. Dan ini mikrobial sel merupakan listrik ya. Nah, kenapa fokusnya di alat praktikum biologi sederhana? Karena kalau saya mengamati buku teks pelajaran, alat praktikum yang terdapat di dalam buku itu biasanya sama gitu ya. Bisa begini seperti ini alatnya. Di sini ada air, di sini ada tabungnya, tabung plastik. Ini ada Nah, saya ingin siswa saya membuat bukan hanya ini, tapi yang benar-benar baru. Begitupun pada osmosis kan, biasanya kan kasih kentang ya, ada larutan gula segala macam, nanti dilihat kentangnya atau keluar. Nah, begitupun pada mikrobial sel gitu. Saya mengajak siswa untuk kira-kira bisa tidak siswa madrasah membuat mikrobial sel. Nah, ini kegiatan umum pelaksanaan pembelajarannya. Ini ada orientasi masalah. Ini biasanya ada kegiatan persepsi. Kemudian saya juga membedakan persepsi alat praktikumnya. Nah, baru ini yang ketiga saya menampilkan alat praktikum sederhana. Jadi alatnya saya bisa buat. Nanti siswa akan mengamati kekurangannya alat tersebut apa ya. Nah, kekurangan alat praktikum yang saya tampilkan nanti siswa akan membuat alat praktikum yang baru. Tentunya sebelum dia membuat ini, dia membuat idea konsep paper. Ini adalah rancangan dalam bentuk kertas kerja, dibelajarkan, nanti dibuat karya tulis ya. Karya tulisnya yang nanti akan dibelajarkan lagi ke peserta didik di kelas yang tempat dia belajar gitu ya. Ini kegiatan saya selama KBM berlangsung ya. Setelahnya santai gitu ya, beda dari guru-guru lain gitu. Tapi tetap rapi dan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, ini alat pertama spirometer ini sebenarnya saya buat tidak begitu sempurna. Kenapa tidak begitu sempurna? Karena ini untuk menguji kemampuan siswa untuk menganalisis kelemahan dari spirometer ini. Tapi
Tapi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan ya. Ini lampu neon, saya bersihkan isinya, kemudian dipasang milimeter blok ya. Di atas cairannya ini ada cairan, dimasukin selang ke sini, nanti ditiup udara yang diekspresikan kan dia akan naik ke atas. Nah, si air yang naik ke atas itu sebagai skala volume, maka ini saya ajak siswa untuk mencari volume udaranya menggunakan rumus volume tabung. Jadi sama dengan VR kuadrat kali H. Nah, hanya kan bisa dilihat kita mencari R-nya. Nah, R itu dicari dari rumus ini, rumus diameter dibagi 2. Nah, diameter didapat dari rumus keliling ini, keliling. Kemudian dicari diameternya, setelah ketemu diameter dibagi 2 gitu. Nanti ketemu volumenya. Nah, ini saya tampilkan pada KBM di kelas. Siswa saya arahkan untuk menganalisis alat yang sama, tampilannya beda, tapi prinsipnya sama gitu. Awalnya saya juga pesimis, ini siswa kira-kira bisa nggak gitu ya membuat. Cuman karena saya misalkan dicoba, ternyata hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah alat ini spirometer pertama yang buat siswa gitu ya. Kalau tadi mineral, jadi di sini ada, nah di sini kan pakai selang, ada selangnya 2 ya. Ini selang yang satu menghubungkan antar botol, selang kedua ini sebagai alat untuk mengekspresikan. Kalau Ibu lihat di Google ya, itu banyak sejumlah blogger dan sejumlah YouTuber yang membuat tutorial tentang pembuatan spirometer ini gitu. Diklaim seolah miliknya gitu. Saya pernah menegur ya, banyak sekali ya blogger yang saya tegur dia dulu waktu tahun 2010 saya pernah membuat tulisan di web sekolah 2010 masih ingat ya, bulan Juni, bulan Mei saya lupa lagi. Nah, oleh sejumlah blogger dibuat tutorialnya di YouTube tanpa izin dari saya sebagai inovatornya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan alat yang ini ya di internet, di blog atau di YouTube, itu sebenarnya bukan harap mereka, itu ada juga mereka saya lihat juga salah gitu dalam dalam penulisannya, karena memang yang saya tampilkan juga tidak detail, tapi garis besarnya gitu. Jadi asal kopas saja, asal tempel saja, padahal urutannya tidak yang detailnya gitu ya. Nah, ini kembali tadi ya, kalau tadi kan lampu neon dimasukin selang, ditiup ke atas. Nah, kata siswa, Pak, kalau misalkan itu volume udara yang ke atas, tingkat kesalahannya tinggi gitu. Kenapa? Ada riak air ke atas dan tidak flow air. Jadi tidak flow itu artinya tidak bebas hambatan. Karena kalau udah kita ditiupkan pembacaannya menjadi tidak akurat gitu. Nah, bisa membuat alat yang ini. Jadi ini dua buah botol plastik air mineral, yang satu dikasih milimeter blok, yang satu dikasih air. Di sini yang akan diekspresikan, ini selang untuk mengekspresikannya. Nah, dia tiup, nanti kan dia pindah ke sini. Nah, ketika dia pindah, ini kan nanti akan ada harga dimasukkan ke dalam rumus ini, rumus volume tabung. Nah, kemudian luar biasanya siswa madrasah, ternyata dia membuat volume total dengan
udara yang diekspirasikan, jadi ini volume udara yang pindah ke sini, dia tuangkan ke gelas ukur, kemudian hasil pengukuran gelas ukur ditambah dengan pengukuran volume udara pernapasan dibagi dua, gitu, dua variabel volume udara pernapasan dibagi dua, gitu ya. Itu kalau kita dulu belajar praktikum fisika dasar ada namanya teori ketidakpastian, gitu ya. Siswa sudah punya dasar-dasar seperti itu, gitu. Nah, kemudian siswa yang berikutnya hidupnya, gitu ya. Nah, kalau tadi kan pakai selang, sekarang dia pakai balon. Nah, ini juga sama ya. Di sejumlah blogger, di sejumlah YouTuber juga di copy paste tulisan saya gitu ya, copy paste semua gitu. Itu jelas ya tulisan saya gitu ya. Ya udah banyak menegur para tanggapan, tapi sudahlah, tidak apa-apa ya. Yang penting sekarang kesempatan saya untuk mengklaim ya kalau itu hak cipta anak-anak madrasah, gitu ya. Nah, ini speedometer botol plastik dengan balon. Nah, tadi dimasukin ke ini, ke balon. Bolanya diletakkan di ujung ini ya, di ujung salah satu botol yang diisi air, nanti dia pindah. Nah, di sini volume udara pernapasannya menjadi tiga. Satu, volume udara pernapasan dari rumus volume tabung. Kedua, volume udara pernapasan dari dari volume udara pernapasan ini di dalam di dalam balon ini menggunakan rumus volume tabung. Nah, juga sama, siswa juga mencoba menggunakan ini menggunakan rata dari volume udara pernapasannya. Jadi ini kisah yang dimasukkan ke kelas ukur. P3 adalah volume bola dibagi 3, gitu ya. Nah, yang keempat yang keempat ini tidak menggunakan rumus volume yang tadi ya. Ini dia menggunakan volumenya luas alas kali tinggi, gitu. Kalau tadi dimasukin selang, di sini nggak ada selang, nggak ada balon. Volume udara pernapasannya dimasukkan ke dalam ke dalam plastik, jadi ditiupkan. Kemudian ini kan ada ketinggian awal sebelum dimasukkan plastik dan udara pernapasan. Nanti ketika dibenamkan ke dalam kan dia naik si airnya itu sebagai ketinggian akhir. Nanti volume toples dikali dengan selisih ketinggian awal dan akhir ya. Muncullah harga volume udara pernapasan. Nah, ini terinspirasi mengukur semua volume udara pernapasan siswa menggunakan 3 alat itu. Ini adalah ini contoh tabelnya. Tabel dari speedometer plastik nanti di sini ada harga-harganya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini dulu waktu tahun 2004 adalah skripsi saya waktu S1 ya. Jadi kalau misalkan di internet banyak alat seperti ini, itu sebenarnya bukan karya mereka, itu sebetulnya copy paste saja dari karya saya. Nah, ini berikutnya saya juga membuat alat parameter sederhana. Bapak Ibu yang kebetulan Pasda itu pasti familiar dengan, pasti ada sesi pembelajaran alat parameter sederhana, gitu ya. Nah, ini kan ya, kalau waktu pas kegiatan Pasda, Pasprofnya dan Pasprof ya. Nah, kalau yang di kegiatan PKB itu ya, yang Pasda Pasprofnya itu, ininya kalau misalkan menggunakan botol plastik, ini adalah glukosa dan pernipan. Sebetulnya alatnya itu begini, alat yang sederhananya ya. Ini adalah botol plastik air mineral. Ini diisi dengan glukosa dan pernipan. Botol yang B-nya itu diisi dengan larutan indikator fenolftalin ya. Dan
nanti ini ada reaksi, nanti kan dia pindah ke sini, nanti si laboratorium alat kayak ini itu masuk ke dalam salah satu alat peraga biologi sederhana yang diterbitkan oleh Kemdikbud gitu. Nah, ini alat yang dipakai pada kegiatan modul pembelajaran biologi ini adalah modifikasinya karena ada termometer pakai malam kan, dan juga ini ada pengamatan yang ada LKS yang lebih rinci lagi. Kalau ini mah tidak menjiplak, ini pengembangan menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Nah, ini alat berikutnya. Ini adalah osimeter sederhana. Nah, ini alat ini kan biasanya tadi kan di awal sudah saya kemukakan contoh alat yang ada di buku. Biasanya kan menggunakan kentang. Nah, saya ubah gitu. Saya punya ide. Ini sebenarnya ini adalah alat yang saya buat waktu saya tesis ya, waktu saya di UPI. Jadi ini saya menggunakan selaput telur yang tipis. Jadi kalau Bapak Ibu membuat, ambil telurnya kemudian dimasukkan ke dalam cuka. Cuka itu berfungsi untuk melarutkan kulit yang bagian luar yang kerasnya itu. Hati-hati, memang harus serba hati-hati, jangan sampai robek. Nanti setelah selaputnya diambil, kemudian disambungkan dengan ini larutan gula di sini ada air. Nanti kan ada proses perpindahan larutan ya, dari pelarut ke zat larut. Nanti dia akan naik ke atas nih si larutan gulanya gitu. Nah, ketika saya bedakan gimana kalau misalkan konsentrasinya dibuat beda, misalkan di dalam ini gula, di luarnya aquades, atau di sininya aquades, gulanya. Jadi selama kegiatan KBM saya jadi mendapatkan banyak informasi baru dari siswa. Oh iya, benar juga ya, gimana seperti ini gitu. Ya, ini sangat menarik sekali kalau dibelajarkan kepada siswa. Jadi ternyata siswa madrasah juga kalau saya lihat ya tidak kalah dengan siswa sekolah menengah umum. Kalau kita terampil mengembangkan mengembangkan keterampilan kognitif, afektivitas, psikomotor yang lebih baik lagi. Itu ya. Tahun 2019 saya ada kerjasama dengan Universitas Telkom, karena kan sekolah kami itu, madrasah kami itu kan dekat dengan Telkom University ya, kampus saya dosen teknik fisika. Waktu itu dia punya riset tentang mikrobial sel. Nah, saya bantu risetnya. Jadi alatnya, jadi ini alat untuk mengubah limbah sampah menjadi listrik ya. Dia pakai akrilik, ini pakai katoda ya. Ini isinya pakai seng, ini pakai grafit. Grafit ini dimasukin limbah. Ini ada paralon. Kemudian di sini nanti kan di sini ada reaksi metabolisme yang diukur melalui multimeter. Nah, saya memberikan ide kepada siswa di madrasah. Kalian bisa nggak membuat alat ini adalah karya mikrobial sel, karya siswa gitu, siswa madrasah ya. Ini kan akrilik. Ini diganti dengan wadah plastik ya. Wadah plastik ya. Ini juga alatnya dibeli oleh sekolah dan ternyata menghasilkan arus listrik sama. Saya kalau tidak salah ada nih ya, ada videonya, mudah-mudahan ini.
Video. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kita lihat videonya. Nah ini adalah mikrobial sel karya siswa madrasah nih. Nah ini. Bapak Ibu videonya ada nggak di layar Bapak Ibu? Ada Pak, ada. Iya. Sama lagi ya. Nah ini karya siswa madrasah. Ya. Nah, ya. Nah, ada. Nah, itu. Nah, itu ya. Nah, itu ya, itu alatnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini alat yang berhasil dibuat oleh ini ya, oleh siswa madrasah. Nah, kemudian saya amati peserta didik ini tampak sangat percaya diri ya. Jadi ketika dia menampilkan gagasan kreatifnya di depan teman-temannya, di depan saya sebagai gurunya, itu tampak sangat penuh percaya diri ya, aktif dalam belajar biologi. Kenapa? Karena konsepsi biologi yang saya belajarkan itu tidak sebatas teori saja, namun diimplementasikan dalam sebuah produk kreatif gitu. Ini yang saya kira Bapak Ibu perlu ini ya, perlu dicoba gitu ya kepada siswa madrasah di lebih inovatif lagi gitu. Nah ini secara tidak langsung siswa juga dilatih untuk merumuskan masalah, menyusun pertanyaan penelitian, kemudian merumuskan dan menginterpretasikan juga menyusun ini kan karya saya tahun sudah lama ya 2004 ya 2003 gitu. Nah ternyata waktu itu kan ada ini pesertanya itu adalah pemuda-pemuda seluruh Indonesia dan juga diaspora di luar negeri gitu. Nah saya termasuk yang dapat penghargaannya dari pemerintah ini nasional dan juga sertifikat dari WIPO ya, World Intellectual Property Organization, dapat medali kehormatan, kemudian dapat penghargaan dari Bupati Bandung. Hanya sayangnya gitu ya, surat sedikit dari Kementerian Agama belum mendapatkan apresiasi apapun gitu ya. Padahal risetnya di madrasah, inovasinya di madrasah, Kementerian Agama gitu. Nah kemudian tahun 2017 saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai guru inspiratif di Jawa Barat ya. Nah ini saya karya tulis ya, lomba-lomba karya tulis ternyata pada menang gitu ya. Ini adalah karya tulis siswa saya, judulnya Prinsip Rius Riserka Pertama LKTI tingkat Jawa Banten 2007 gitu. Satu-satunya madrasah yang lolos ke final dan juara pertama itu madrasah
ini juara 3 LKTI Madrasah tingkat nasional. Nah ini adalah pembuatan alat uji keasaman sederhana. Jadi ini inspirasinya dari alat fermentasi ya, alat fermentasi sederhana. Jadi siswa uji keasaman sederhana diikutsertakan dalam lomba LKTI Madrasah tingkat nasional tahun 2007, menang juara ketiga. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini hanya LKTI Madrasah saja gitu ya, 2007. Saya masih ingat dulu pejabat di Kemendagri mengatakan begini, nanti tahun depan 2008 kegiatan LKTI ini akan digabung dengan kegiatan KSM sampai 2017. Saya masih ingat 2017 itu masih berupa gabungan antara kegiatan KSM, Aksioma, dan LKTI. Alhamdulillah tahun 2017 juga kami ya juara Kemenang tahun 2017. Bapak Ibu yang kebetulan ikut KSM, Aksioma di Jogja ya dulu 2017, saya waktu itu kita masuk finalis ya, kita dapat juara harapan 1. Dapat lagi, kemudian ini juga sama karya siswa juga sama, dibuat karya tulisnya menang juara 3 LKTI tingkat nasional ya. Nah, kalau ini mah hanya integrasi, ada literasinya, ada abad 21-nya, kemudian juga ada kemampuan fokusnya. Ini mah hanya sekedar integrasi dengan kurikulum 2013 ya. Barangkali itu saja ya penjelasannya, nanti bisa kita perdalam dengan diskusi. Saya akhiri dengan ungkapan Khairunas Anfa'uhum Binas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau office back to work gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jarak dari rumah ke sekolahnya di bawah 20 km, pakailah sepeda Bapak Ibu. Saya juga pakai sepeda tiap hari ke sekolah. Insya Allah tidak akan begitu. Insya Allah tetap keren gitu ya ke sekolah. Ini kata Bung Karno kan, ciri khas lelaki bangsa Indonesia adalah yang berpeci hitam, bisa maaf tidak pakai peci ya, di tas gitu ya, dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semua ya. Terima kasih, saya kembali lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Muhammad Ridwan, sangat menginspirasi Pak. Subhanallah, Masya Allah ya. Saya secara pribadi sampai berdiri Pak, inspirasi dengan begitu banyaknya karya yang telah diinspirasikan, telah memberikan pengalaman buat ini. Tapi hadirin yang berbahagia, tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar tentang bagaimana membuat alat praktikum biologi atau IPA yang sederhana, yang pastinya guru tugasnya adalah mengarahkan dan memberi inspirasi kepada peserta didik, terutama dalam hal memecahkan permasalahan tentunya dengan menggunakan metode ilmiah yang kalau kita pada akhirnya nanti bisa menjadi sebuah tulisan ya pada anak-anak, misalnya menjadi sebuah karya ilmiah remaja. Dan kita juga sudah melihat begitu pentingnya pembelajaran aktif itu diterapkan, di mana pada saat kita guru harus berfokus kepada siswa atau student center. Dan Bapak Ibu sekalian, kami yakin ya bahwa apa yang bisa tentunya begitu belum memuaskan buat kita, tetapi untuk memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, pada sore hari ini, mari kita berdiskusi dengan narasumber hebat kita, guru inspiratif dari Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Ilham. Itu yang pertama dari DPC PGM MTS ya Pak ya. Iya,
Baik, kepada Pak Ilham kami persilakan Pak. Silakan dihidupkan mic-nya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sudah diberi kesempatan bagi saya untuk bertanya kepada narasumber. Saya ingin bertanya kepada Pak Ridwan, bagaimana sih Pak caranya agar kita menjadi inspirasi yang baik melalui media sosial saat ini? Karena zaman sekarang kan kita sudah lepas dari namanya media sosial. Terus bagaimana kalau misalkan kita ngepost di media sosial itu takutnya malah Pak, jadinya tidak sesuai apa yang diharapkan untuk menjadi seorang guru yang inspirasi. Gitu. Apalagi kan zaman sekarang banyak platform seperti YouTube dan TikTok itu Pak, apakah itu bisa menjadi media sebagai guru inspirasi? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham dari Divisi PGM Madrasah Sanawiyah Islamiyah Kedaung Depok. Kita tampung dulu Pak narasumber ya. Satu lagi nanti. Silakan Bu. Mohon disebutkan asalnya. Ini Ibu Winarti dari MTS. Terima kasih Bapak atas yang diberikan kesempatan diberikan pada saya. Yang ingin saya tanyakan, untuk pembuatan paper atau karya tulis itu, kalau sekarang masih sudah untuk yang anak MTS, sekarang saya mengajar IPS. Untuk IPS itu ketika eksma IPS itu saya beri soal-soal hot, kemudian saya pernah coba untuk membuat penelitian, misalnya tentang kaitannya ini dengan pariwisata atau juga adanya pembangunan waduk dan sebagainya, tetapi belum maksimal Bapak. Kemudian yang untuk lomba Micros kemarin itu juga masih kurang. Bagaimana Pak ini di Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita jawab dulu untuk yang dua pertanyaan ini ya. Nanti selanjutnya baru kita ini. Pertanyaan yang pertama Ilham dari MTS Islamiyah Kedaung Depok. Pertanyaannya tadi mungkin bisa kami ulang sedikit Pak. Bagaimana cara menjadi seorang guru inspiratif gitu. Jadi menjadi seorang inspirator yang baik dengan menggunakan media sosial. Kemudian ya dari Ibu Winarti tadi mempertanyakan beliau dari MTSN 1 Trenggalek. Pertanyaannya adalah bagaimana nih gitu membimbing kalau siswa, karena apalagi beliau adalah guru mapel IPS gitu, kan ada kesulitan. Kira-kira gimana nih saran dari Bapak? Ya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Pertama dari Pak Ilham ya. Tadi saya mencatat cara agar kita berinteraksi di media sosial dengan lebih penelitian dari McKinsey ya. Jadi kita Indonesia itu akan menjadi bangsa besar di tahun 2045, tapi syaratnya 3. Pertama, ekonominya itu harus demokrasinya tidak ribut mulu gitu ya. Yang ketiga, sumber daya manusianya terutama generasi mudanya produktif gitu ya. Nah, dalam kaitannya dengan bermedia sosial, memilih seperti ini, kalau
supaya benar-benar mengamalkan, benar-benar ingat ya, mengimplementasikan hadis Rasulullah gitu. Jadi diam gitu ya. Nah, kalau misalkan di media sosial, kalau sekiranya kita tidak perlu memposting sesuatu gitu ya, ya tidak dilihat dulu gitu ya, apakah postingan kita itu menyinggung sara, menyinggung misalkan apa namanya etika gitu ya. Kalau saya benar konteks ya, kalau misalkan isinya ini kayaknya kalau saya posting bakal ramai sih gitu ya. Jadi kalau misalkan saya posting bakalan jadi bahan perdebatan, makanya saya tidak postingan yang sifatnya itu politik praktis atau misalkan kehebohan yang ada gitu ya. Bukannya saya tidak peduli, tapi kalau diposting di media sosial malah jadi ramai gitu ya. Tuh. Kemudian tidak berlebihan. Bagi saya kalau itu kembali ke niat kita masing-masing. Kalau misalkan ketika saya misalkan membuat sebuah riset atau membuat sebuah kegiatan KBM menginspirasi orang supaya kira-kira guru-guru atau siapapun bisa nggak nih seperti ini gitu ya, ataukah harapan saya apakah guru-guru yang nanti melihat, jadi kembali ke niat awal kita saja gitu ya, kita memposting segala sesuatu di media sosial, tapi tadi saya sangat menghindari hal-hal yang saya sangat menghindari itu, makanya media sosial saya aman dari hate speech, aman dari berita hoax, karena memang dan kebanyakan ada juga postingan yang humor gitu ya, karena kan saya orang Sunda ya, senang humor gitu ya, gitulah gitu, yang kira-kira rame aja gitu kalau saya gitu, kira-kira begitu Pak ya kalau saya gitu. Jadi kalau sekiranya tidak usah diposting ya jangan Facebook saya gitu ya, itu isinya serius dan santai gitu, dan juga serius gitu kan, gitu aja gitu ya. Nah kemudian ya saya juga Bu pembimbing ya, kenapa? Tadi masalah YouTube itu kalau menurut Pak Ridwan bagaimana Pak? Kalau peruntukannya untuk untuk hal-hal yang bermanfaat sih saya pikir nggak ada masalah ya. Beberapa instansi seperti Pemkab TKIPA dia punya TikTok ya. Ya kalau isinya untuk hal yang positif sih nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau misalkan TikTok dipakai buat head speed, buat misalkan jadi ramai, itu saya pikir menjadi masalah juga gitu. Kalau saya seperti itu sih, lebih hati-hati ketika memposting sesuatu. Makanya saya menjadi masyarakat gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya Pak. Iya. Terima kasih. Nah, ya sama-sama Pak. Kemudian ini yang dari Ibu Eni ya, tentang karakteristik ilmiah. Saya juga Bu pembimbing kartulis ya. Begini, kalau kita itu pasti itu yang saya lihat, pengalaman saya selama mengajar ini, pasti itu isinya banyak yang kurang tepat gitu, kutipan juga tidak nyambung. Nah, tugas kita adalah merapikan. Kalau saya seperti dosen, jadi seperti dosen di kampus, saya merapikan apa yang harus diulang gitu. Nah, kalau misalkan itu tidak dilakukan, saya yakin makalahnya juga tidak akan baik gitu ya.
pernah ini saya pernah menghadiri sebuah lomba gitu ya. Cek itu makalahnya, ini pasti gurunya tidak memeriksa ini, tidak mengkoreksi gitu, berantakan semua gitu ya, isinya paragraf kemana gitu ya, ini kemana dunia ya, siswa itu di daftar pusakanya semuanya www.com itu kan kalau dari sisi kaidah kan tidak memenuhi syarat gitu ya. Makanya saya dalam membimbing kartu ilmiah itu kita baca isi kartu siswa, kita koreksi, kita perbaiki, kita kembalikan kepada siswa. Makanya ketika saya membuat kartu pasti lama Bu, tidak akan mungkin selesai dalam waktu seminggu, tidak akan Bu. Yang diberikan kepada siswa itu bermanfaat bukan sekarang tapi nanti ketika dia naik kelas, ketika dia kuliah segala macam. Itu testimoni dari para alumni yang pernah makasih ya dulu waktu Bapak menjadi pembimbing sangat bermanfaat bagi saya di kampus. Jadi saya sudah biasa itu membuat makalah, memotivasi sejak sekolah dan sedini mungkin gitu. Jadi kuncinya memang ada di guru. Kalau makanya saya suka bilang kepada teman-teman guru, kalau kita membimbing siswa untuk ikutan karya tulis itu menjadi penentunya gitu. Tapi kalau kita membimbing KSM ya, itu sebenarnya penentunya ada di siswa gitu ya. Karena kalau misalkan seperti gini, kita cut, tapi kalau kita ngambil siswa yang 3 besar itu ringan karena mereka sudah punya modal. Tapi kalau LKTI itu kita yang punya peran lebih karena kita yang mendidik itu pengalaman aja gitu. Dan jangan lupa sukses tidaknya penyusunan KTI siswa itu gurunya harus rajin baca gitu, kemudian nulis dan sebisa membaca dan menulis itu sangat membantu sekali, sangat menolong sekali Bu yang saya alami gitu ya. Gimana Bu Eni ya? Cukup sudah terjawab ya Bu Eni? Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu lagi mungkin karena waktu kita sangat terbatas, dari Ibu Tuti Garnasi, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Ridwan. Izin bertanya ya Bapak. Jadi luar biasa tadi pemaparan. Yang ingin saya tanyakan Bapak tentang tadi yang Bapak tampilkan itu kan karya anak-anak ya Pak ya. Hasil anak-anak mereka bisa alat untuk praktikum. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk menstimulus anak bisa merangkai itu, apakah Bapak hanya memberikan menghasilkan karya yang seperti tadi, atau Bapak juga melakukan demonstrasi, semacam demonstrasi praktikumnya Pak? Ya, terima kasih Bu Tuti ya, langsung saja Pak ya. Karena tinggal satu pertanyaan ini saja. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Tuti. Ibu Tuti ini adalah Pasprov ya, guru saya waktu saya pasda gitu. Nah, jadi gini Bu, ketika saya buat gitu ya, membuat yang sama. Contoh tadi ketika saya membuat spirometer juga saya sama membuat spirometer juga gitu ya. Nah, seperti ingatnya telah hal-hal yang bisa diperbaikinya, nanti dia akan menuangkan dalam sebuah ICP namanya Idea Concept Paper. Nanti siswa akan saya kembalikan lagi kepada siswa, siswa akan
merancang alat yang benar-benar baru, yang berbeda dengan gurunya, tapi sama prinsipnya itu. Jadi tetap itu. Nah, apakah konsepnya ini dibelajarkan? Iya, dibelajarkan. Kita misalnya tadi ya pada speedometer, kita siswa tadi misalkan pada speedometer ya, kita bisa mana mungkin siswa bisa merangkai speedometer sederhana kalau dia tidak memahami volume udara tidak, volume udara sudah belajarkan, nanti mereka tuangkan ke dalam karya gitu. Itu daya retensinya lebih kuat daripada kita itu yang saya rasakan. Dan rata-rata siswa-siswa saya yang tadi ditampilkan juga sekarang menjadi orang-orang sukses ya. Ada yang jadi dokter, ada yang menjadi dia, dan mereka berterima kasih Pak, dulu sangat dibantu sekali untuk ya sama-sama gitu ya. Jadi muridnya menjadi pejabat, sayanya menjadi betul-betul pejabat. Itu mungkin Ibu ya. Maaf saya suka guyonnya, orang Sunda mah senang bercanda gitu. Oke, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada literasi madrasah dan apakah mendapatkan berbagai informasi terkait praktikum sederhana. Ini sangat menginspirasi sekali Pak, terutama buat saya juga yang kebetulan saya hari ini bertugas di Mandua Medan, yang saya juga merupakan salah satu karya tulis pembina di karya tulis menginspirasi Pak. Dan kami juga saya juga salah satu sebagai fasilitator provinsi mengucapkan terima kasih juga Pak. Ternyata saya juga baru tahu ya bahwa curriculum sederhana untuk metabolisme yaitu respirasi aerob, ternyata hari ini saya berjumpa dengan seorang konseptornya langsung gitu. Subhanallah, terima kasih. Dan hadirin yang berbahagia, waktu kita sangat terbatas ya Bapak Ibu yang bisa kontak narasumber hebat kita Bapak Muhammad Ridwan MPD ke nomor telepon atau WhatsApp 0822 9530 bisa kita share kembali kalau ada yang mau bertanya. Iya. Silakan Pak, statementnya Pak. Statement terakhir itu saya simpel aja, jadilah guru yang dirindukan oleh siswa. Sangat sederhana tapi sangat mendalam Pak. Jadilah seorang guru yang dirindukan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian paparan yang sangat mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan menjadi catatan amal ibadah Pak. Amin. Ya Allah SWT, dan kita juga yang hadir adalah guru-guru hebat ya, mudah-mudahan kita juga bisa yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita juga perlu menyampaikan Bapak Muhammad Ridwan adalah salah satu guru madrasah yang tentunya layak dan pantas menjadi nomor. Mudah-mudahan Pak Dokter dengan karena saya belum pernah diapresiasi oleh Kementerian Agama gitu ya. Saya kan inovasinya kebanyakan di madrasah, tapi apresiasi justru datang dari luar. Tentunya belum. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak Dokter selaku Kasubdit tadi sudah bersama kita. Mudah-mudahan ke depan nanti Allah berikan kesempatan buat Bapak untuk mendapatkan prestasi atas